mencari nafkah berpedoman Al-Quran. Ketika Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga dan menempatkan mereka di bumi dunia, Allah berjanji akan selalu memberi petunjuk berupa pedoman kepada mereka dan anak cucunya agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan bisa kembali lagi ke surga. Ya, karena tempat asal Nabi Adam dan istrinya di surga, maka diharapkan beliau berdua ini bersama anak cucunya, termasuk kita, nanti diharapkan bisa kembali ke surga. Jadi kalau orang pada hari-hari ini atau hari-hari berikut ini pada sibuk mudik ke rumah ibu mereka, kita berusaha mudik ke rumah kakek nenek kita, yaitu di surga. Allah memberi bimbingan kepada kita dengan janji Allah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami katakan, kami di sini Allah, keluarlah, turunlah kalian semua. Nanti kalau kalian kedatangan petunjuk atau pedoman hidup dari saya, maka siapa yang mau mengikuti pedoman saya ini, dia tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Orang kalau bebas dari ketakutan dan kesedihan, maka hatinya tentram. Kalau hatinya tentram, maka orang itu akan bisa merasakan kenikmatan apapun yang sedang dialami. Nah, untuk umat generasi terakhir, yaitu generasi kita ini, Allah memberi petunjuk melalui kitab Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberi penjelasan tentang Al-Quran tadi, sambil membimbing umatnya dalam menerapkan ajarannya. Kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di saat itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup untuk manusia. Pedoman hidup untuk manusia seluruhnya, baik orang itu mengaku beriman atau tidak beriman, sebenarnya buku ini layak menjadi pedoman hidup mereka. Dan sekaligus dalam Al-Quran itu mengandung penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tadi, dan petunjuk untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Karena kemuliaan Al-Quran itu, maka siapa yang sempat hidup pada bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Alhamdulillah kita diberi kesanggupan untuk berpuasa, sudah hampir 2/3 kita ini puasa. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur lagi sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Allah meyakinkan bahwa siapapun yang bersedia mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada Rasul itu diturunkan Al-Quran, maka orang itu akan memperoleh keuntungan yang besar, yakni kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi orang-orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran itu banyak. Ya. Karena banyak orang tidak mau menggunakan Al-Quran, apakah karena ketidaktahuannya atau karena lebih tertarik pada yang lain, maka mereka akan mengalami kehidupan sengsara. Kesengsaraan hidup itu tidak harus berarti miskin. Karena bisa saja orang miskin bahagia.
Dan orang yang kaya hartanya banyak tapi tidak bahagia. Oleh karena itu, pedoman kita bukan banyaknya harta atau sedikitnya, tapi kebahagiaan ruhani. Ya. Nah, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah itu di dunia dan di akhirat. Kalau orang tidak mau memanfaatkan Al-Quran sebagai sarana peringatan dari Allah atau sebagai nasihat dari Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat pun akan sengsara. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dunia ini luas, tetapi orang yang tidak mau memakai Al-Quran, hidupnya akan sempit. Ya. Dan kelak di akhirat, dia akan mengalami hidup sengsara, baru dibangunkan saja, matanya buta. Jadi dia tidak tahu jalan kemana menuju ke surga, akhirnya masuk ke neraka. Oleh karena itu kita harus selalu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman untuk segala kegiatan kita. Ya, jadi Quran harus kita gunakan sebagai pedoman untuk semua kegiatan kita. Kegiatan apapun, termasuk tidur, termasuk makan, termasuk ke toilet, itu semua harus kita menggunakan Al-Quran, ya. Dan baik kegiatan itu kegiatan untuk mengatasi masalah atau untuk menggapai cita-cita. Kita itu umumnya berperilaku melakukan suatu pekerjaan itu pilihannya antara mengatasi masalah atau menggapai cita-cita. Orang yang hidupnya itu selalu dalam rangka menggapai cita-cita, itu biasanya tidak terlalu sibuk mengurusi problemnya. Problem segera diatasi, terus maju terus. Ya. Suka orang-orang bilang itu move on. Ya, move on. Problem diatasi, terus lanjutkan perjalanan menuju kepada Allah, menuju ke surga. Nah, Al-Quran mesti kita gunakan sebagai pedoman kita melakukan kegiatan apapun termasuk mencari nafkah. Nah, untuk pagi ini saya mau mengajak coba kita khususkan dulu. Kita membahas penerapan Al-Quran sebagai pedoman untuk kita mencari nafkah. Saya hanya mengumpulkan beberapa poin saja, masih banyak lagi, tetapi ini pun sudah banyak poinnya, ya. Sehingga materi kita ini agak panjang, tapi saya akan berusaha untuk lebih cepat. Jadi ketika kita mencari nafkah menggunakan Al-Quran, kita mesti melakukan atau melaksanakannya dengan memperhatikan 7 poin berikut. 1, misalnya, karena hanya Allah yang bisa memproduksi bahan makanan, ya, yang bisa memproduksi padi. Kita hanya nanam benih yang membuat tumbuh, kemudian keluar padinya jumlah banyak, yang buat Allah. Kita bisa makan buah-buahan yang membuat pohonnya itu tumbuh juga Allah. Kita makan daging yang membuat binatang, ternak yang asalnya kecil bisa menjadi besar sehingga dagingnya banyak, kemudian kita makan. Yang bisa menumbuhkan itu hanya Allah. Oleh karena itu, maka kalau kita mau mencari nafkah, mesti mintanya kepada Allah. Ya. Bahkan bukan hanya materi makanannya yang saya sebutkan tadi, mekanisme transaksi itu pun itu juga Allah yang mengatur. Oleh karena itu, kita kalau mencari rezeki, nomor 1 mohon dulu kepada Allah. Nah, ini penting karena kalau kita merasa bahwa rezeki itu yang punya Allah, kita minta kepada Allah, maka kita mesti menggunakan prosedur-prosedur yang direstui oleh Allah. Masa kita minta rezeki dari Allah tetapi kita tidak mau menggunakan prosedur
yang direkomendasikan oleh Allah, tidak akan dapat. Maka sikap mental dulu, ya, sikap mental, aku mencari rezeki ini mohon kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di Al-Quran yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki rezeki sama sekali. Apapun deh, orang yang menyembah matahari nggak punya rezeki, nggak punya makanan yang kita butuhkan. Orang yang menyembah angin tidak memproduksi makan. Ada orang yang menyembah manusia itu pun juga tidak bisa memproduksi makanan, dan seterusnya. Oleh karena itu, fabtaghu indallahir rizqa, maka carilah rezeki dari Allah. Fabtaghu indallahir rizqa, carilah, mintalah rezeki yang ada di sisi Allah. Wa'buduh. Nah, kalau kita minta rezeki kepada Allah, kita mesti mengabdi dulu kepada Allah. Kita kalau mau minta bayaran dari perusahaan, kita mesti mengabdi dulu kepada perusahaan itu. Kita disuruh mengangkat barang berat, nanti baru dibayar. Kita disuruh nyetir mobil, nanti dibayar. Nurut dulu. Nah, kalau kita minta rezeki dari Allah, kita nurut dulu. Terus, dan nyatanya Allah selalu memberi, washkurulah, bersyukurlah kepadanya. Jadi mohon kepada Allah, begitu kita dapat, kita bersyukur. Sebenarnya ketika kita mencari rezeki, kita melakukan kegiatan-kegiatan mencari rezeki, di situ sudah ada kasih sayang Allah. Karena ketika kita bergerak untuk mencari rezeki, apakah itu pekerjaan nyopir mobil, atau mengajar, atau melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya, itu kita mesti bergerak dan berpikir. Karena kita bergerak, maka otot-otot kita terbentuk dengan baik, dan sendi-sendi kita tetap lentur. Pikiran kita, bagaimana bisnis kita lancar dan sebagainya, itu menggunakan pikiran. Kalau pikiran digunakan dengan baik, maka mudah-mudahan tidak akan cepat pikun. Ya. Jadi kita memang diberi makanan atau rezeki, atau rezeki ini bisa berupa makanan, bisa pakaian dan sebagainya. Jumlahnya tidak banyak yang tersedia. Karena jumlahnya tidak banyak, maka kita harus melakukan banyak usaha, banyak kegiatan. Kegiatan itu sendiri adalah kasih sayang Allah. Ya. Kemudian yang prinsip kedua, kita menerapkan prinsip-prinsip ketakwaan. Ketakwaan itu apa sih? Yaitu melaksanakan apa yang Allah restui. Saya mengatakan yang Allah restui itu biasanya kan melaksanakan apa yang Allah perintah. Saya perluas dengan restui. Karena ketika kita melakukan pekerjaan bisa semata-mata dalam rangka memenuhi perintah Allah, seperti sholat, ya. Kita dianjurkan sholat, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Karena diperintah, lalu saya jalani, kita jalani. Tidak ada keinginan kita yang lain. Tapi kadang-kadang kita punya keinginan, aku ingin makan dan minum yang enak misalnya. Kita punya keinginan. Nah, ketika kita punya keinginan, kita dianjurkan untuk mencarinya, mengusahakannya, tapi kita mesti minta restu kepada Allah. Kalau itu ada makanan, boleh nggak saya makan? Allah akan memberi nasihat. Punyamu apa bukan? Itu kamu, kalau itu punya orang, kamu sudah mendapatkan izin atau belum untuk mendapatkannya. Jadi kita boleh juga berangkat dari punya keinginan, terus kita konsultasi dengan Allah, apakah Allah merestui
makanan atau rezeki yang sedang kita cari itu. Terus cara memperolehnya, apakah Allah restui? Ya, jadi saya kalau mengatakan melaksanakan apa yang Allah restui itu dengan pengertian yang lebih luas daripada apa yang Allah perintahkan. Kemudian sisi lain takwa itu meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, jadi kita melakukan kegiatan apapun, termasuk kegiatan untuk mencari penghasilan, mesti dengan asas ketakwaan, yaitu melaksanakan apa yang Allah restui dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, kepada orang yang bertakwa, Allah itu berjanji akan memberikan banyak keuntungan. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia solusi, jalan keluar, atau cara mengatasi masalah. Hidup ini penuh dengan masalah, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kita selama ini misalnya perlu ke toilet, kita nganggap itu masalah kecil. Nah, suatu saat itu menjadi masalah yang besar. Kalau kemudian kita di toilet, ternyata kita tidak bisa buang air, terhenti. Wah, itu menjadi masalah besar. Mungkin perlu dioperasi, mungkin perlu dilaser dan sebagainya. Jadi masalah-masalah kehidupan di dunia ini penuh dengan masalah. Banyak masalah tidak masalah, tidak menjadi problem bagi, saya ulang, banyak problem tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa mengatasinya. Nah, yang dijanjikan oleh Allah ini makhraja, solusinya. Terus di samping Allah memberi solusi terhadap problemnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rizki yang dia tidak menyangka-nyangka. Tidak menyangka-nyangka itu bisa juga rizki itu datangnya dari orang yang kita tidak menduga. Misalnya kita mentargetkan menjual barang kepada orang-orang tertentu. Kita tawari, ternyata semuanya pada tidak tertarik. Tiba-tiba datang ada orang lain yang kita tidak pernah memikirkannya, terus dia berminat untuk membeli barang kita. Nah, itu kan tidak tersangka-sangka. Dan jumlahnya pun bisa tidak tersangka-sangka. Nah, karena itu, kalau seseorang itu bertakwa, maka insya Allah hidupnya tenang karena semua problem teratasi dan rezeki akan tercukupi. Nah, termasuk takwa itu berserah diri atau bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan dia kecukupan. Cukup, ya. Cukup itu pokoknya punya problem, dia kasih ke problem yang membutuhkan harta, Allah ngasih kita harta. Tidak harus jumlahnya banyak, tapi ketika kita butuh ada, ya. Ketika butuh ada. Itu kan lebih enak daripada ketika tidak butuh, tapi kita mendapatkan uang yang banyak. Nah, itu ada tugas tambahan. Tugasnya apa? Menyimpannya, dan kita menjaga jangan sampai kita ketipu, jangan sampai ditipu orang, jangan sampai dicuri, begitu. Tapi kalau Allah tidak memberi banyak, tetapi setiap kali butuh, sudah waktunya ganti mobil nih. Duit ada. Wah, ini rumah sudah waktunya direnovasi. Duit ada. Cukup. Nah, daripada kita menyimpan banyak-banyak, tetapi kita tidak ada gunanya. Seringkali malah pusing. Kalau ada gejolak nilai dolar begitu, orang yang duitnya banyak itu akan pusing. Ini aku tuker ke dolar apa enggak dan sebagainya. Ya. Kemudian prinsip ketiga, kita ketika mencari nafkah mesti membatasi diri dalam rangka mencari harta, dalam rangka mengonsumsi harta atau rezeki,
dan dalam rangka membelanjakannya. Jadi ketika kita mencari harta, mencari rezeki, terus kemudian mengonsumsinya dan membelanjakannya, itu mesti kembali merujuk kepada ajaran Allah. Bagaimana kita membatasinya? Kita batasi hanya yang halal saja. Kita tidak berminat mencari yang haram. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, ini yang dipanggil oleh Allah itu manusia, berarti seluruhnya. Ini berlaku untuk orang mukmin ataupun orang kafir. Silakan makan yang halal dan baik yang diproduksi di bumi. Yang apa saja yang diproduksi di bumi, silakan makan, tapi yang halal dan bagus saja. Ini berlaku untuk siapa saja. Karena kalau orang kafir misalnya melanggar, dia akan terkena dampaknya. Orang mukmin juga kalau melanggar kena dampaknya, sama. Ya, Allah berperilaku adil. Kalau ada pelanggaran, tidak peduli dia mukmin atau tidak, dia akan terkena sanksi. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Apa sih hubungannya halal dan setan? Setan itu menggiring kita atau mengajak kita untuk terjebak ke perilaku yang menyimpang. Karena dengan perilaku yang menyimpang, maka kita akan sengsara. Nah, kalau kita sengsara, setan itu senang. Karena setan itu dendam kepada Nabi Adam. Sebenarnya yang menipu Nabi Adam setan. Karena setan itu menipu, maka setan juga diusir dari surga. Karena dia diusir, dia dengki, Adam juga harus keluar. Nah, dendamnya setan itu berlanjut terus sampai hari kiamat. Berlanjut kepada anak cucu Nabi Adam. Nah, ajakan-ajakan setan itu pasti berakibat kepada kesengsaraan. Kita disuruh mencari rezeki yang halal dan baik saja. Begitu ada orang yang mencari yang tidak halal, ya, misalnya yang haram itu mencuri, maka dia akan sengsara. Nah, oleh karena itu mencuri itu termasuk bagian yang diusahakan oleh setan. Orang yang mencuri, dia mengikuti anjuran atau ajakan atau dorongan oleh setan. Baik itu orang mukmin atau orang kafir. Misalnya kalau korupsi, ya korupsi itu dilakukan oleh orang Islam atau orang kafir sama. Korupsi, menipu dan sebagainya itu adalah mengambil hak orang lain secara tidak sah. Kalau kita berdagang dengan tawar-menawar yang sama-sama cocok, sama-sama rela, maka itu halal. Tapi kalau dengan cara yang tidak direlai, misalnya dengan menipu, itu terus ketika kecelek, loh kok ternyata barang ini palsu. Nah, orang itu akan menyesal karena seharusnya dia tidak membayar semahal itu. Berarti sebagian dari harta orang itu direbut oleh orang-orang yang menipu tadi. Nah, pasti ada kesengsaraan di sana. Kemudian yang keempat, ketika berbisnis, kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong-menolong. Jadi Allah itu menganjurkan kita untuk selalu berusaha tolong-menolong, bukan semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kalau menolong itu kan untuk kepentingan orang lain. Jadi ketika berbisnis, justru kita dianjurkan untuk menguntungkan orang lain. Perintah Allah itu secara umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silakan kalian tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa
dan perbuatan yang bisa membuat permusuhan. Nah, karena Allah perintah ini secara umum, maka ketika kita berbisnis itu termasuk cakupan itu. Kita mesti niatnya menolong. Berbisnis menolong itu lebih menguntungkan daripada berbisnis untuk mencari keuntungan itu sendiri. Nah, karena kalau kita itu berbisnis dengan niat menolong, perhatian kita itu bukan pada keuntungannya, tapi pada orangnya. Jadi kita lebih peduli kepada orang. Ya, kalau orang suka bilang pembeli itu diorangkan. Nah, itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Jawa ya, diuwongke. Orang kalau diperlakukan sebagai manusia itu akan senang. Nah, kalau kita itu berbisnis dalam rangka menolong orang, maka kita akan berperilaku yang nyaman bagi pembeli, nyaman bagi investor, nyaman bagi partner bisnis. Jadi niatnya menolong. Dan kalau namanya menolong, itu kan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, itu kita pegang. Begitu ada kesulitan, itu ada kesempatan berbisnis. Jadi kalau kita mau mencari peluang bisnis, cari masalah apa yang sedang dihadapi masyarakat. Makin banyak yang merasakan masalah itu, maka makin laris usaha kita. Jadi kalau, wah ini aku mau dagang apa ini? Lihat aja kebutuhan masyarakat saat itu. Di waktu, di tempat yang tertentu gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalnya, wah di daerah saya ini kok tidak ada toko yang memberi pelayanan fotokopi. Orang mau fotokopi meski pergi jauh. Padahal di dekat-dekat sini banyak orang-orang yang membutuhkan fotokopi. Mungkin ada guru, mungkin ada penceramah, mungkin ada mahasiswa yang membutuhkan fotokopi. Fotokopi itu tidak harus berupa pelajaran. KTP juga perlu di fotokopi. Terus, wah ini orang-orang punya problem nih. Kalau mau fotokopi harus pergi jauh. Aku mau buka toko fotokopi di sini. Toko untuk melayani fotokopi. Niatnya menolong, ya, niatnya menolong. Kalau niatnya menolong, itu tidak akan memasang tarif yang tinggi. Karena kalau dikasih tarif yang tinggi, itu mempersulit orang yang menggunakan jasa itu. Nah, terus kalau itu mempersulit, maka kurang laku. Tapi kalau kita niatnya menolong, kita ngambil profit margin, keuntungannya itu tipis sajalah. Yang penting volumenya atau jumlah transaksinya banyak atau omsetnya banyak. Ya. Jadi perlu kita perhatikan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silahkan kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa itu seperti korupsi. Korupsi itu kan tolong menolong di antara mereka para koruptor. Dan itu bisa menghasilkan permusuhan karena yang namanya korupsi itu ada dana yang mestinya dialokasikan untuk orang lain diambil. Orang kalau diambil haknya itu merasa dimusuhi. Oleh karena itu koruptor itu pasti dimusuhi oleh rakyat gitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu dahsyat siksaannya. Jadi Allah mengancam dengan siksaan. Jangan lalu mengatakan bahwa oh Allah sadis kalau ada orang yang korupsi terus akan disiksa dengan pedih begitu. Allah kan memberi peringatan di depan, ya. Kalau kamu berbuat begini-begini, maka kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita berperilaku baik. Kalau kita berperilaku baik, maka kita akan sejahtera untuk diri kita. Jadi ancaman itu justru baik bagi Allah. Karena banyak orang yang
tidak bisa dimotivasi dengan iming-iming, tidak bisa. Tapi dia maunya mohon maaf, jadi banyak orang yang tidak mau bekerja kalau tidak ada daya tarik berupa harta yang jumlahnya banyak. Nah, orang yang rakus itu kepingin banyak, tapi dengan cara merebut hak orang lain. Lagi, prinsip yang kelima, kalau kita mau mencari nafkah, mesti kita bersikap rendah hati, sambil menghindari rasa iri terhadap orang lain. Rasa iri itu bertentangan dengan rendah hati. Karena orang kalau iri, kepinginnya memperoleh apa yang dimiliki orang. Kalau kemudian itu dia bisa merebut, dia rebut. Nah, merebut itu bermusuhan. Kalau dia dengan cara misalnya menuduh, wah itu berarti memfitnah. Jadi menghindari iri hati itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa menghindari itu, kita akan sulit rendah hati. Kalau kita rendah hati, orang akan suka pada kita. Apa sih kaitannya dengan rezeki? Kalau orang itu sombong itu berarti saya mengangkat diri saya, menjatuhkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah. Padahal semua orang itu mempunyai rasa harga diri. Kalau harga dirinya itu dilecehkan, dianggap lebih rendah, maka orang itu akan marah. Kalau kita berbisnis sambil sombong, orang malas. Karena orang sombong itu biasanya tidak mau berbuat untuk orang lain. Dia hanya mau berbuat untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang tanya-tanya tentang barang, terus kemudian tidak segera membeli, dia nadanya sudah tidak suka. Nah, terus orang itu, udah cari tempat lain. Aku butuh informasi apa gunanya ini, bedanya yang ini dan itu apa. Oh, tapi dia jawabannya seperti itu. Nggak usah kesini. Akhirnya orang yang sombong ya tidak dapat customer. Ya. Itu dalam bidang apapun begitu. Ya. Maka kuncinya jangan pernah iri. Nah, iri hati itu sendiri itu bisa akan muncul dengan sendirinya kalau kita terlalu banyak melihat kenikmatan orang lain. Orang punya mobil bagus, dilihat-lihat, wah bagus sekali. Terus lama-lama kagum. Terus lama-lama, kok bisa ya? Dia pegawai negeri kok bisa punya mobil seharga itu ya? Terus curiga. Curiga itu kan belum tentu benar. Oleh karena itu, hindari menikmati barang atau harta orang lain dengan menggunakan mata misalnya. Jadi, kalau melihat berlama-lama itu lama-lama jadi iri hati. Wala la tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Kalian jangan memanjangkan mata kalian kepada kenikmatan yang aku berikan kepada orang lain, kepada banyak orang. Memanjangkan mata itu bisa berarti pandangannya jauh sampai ke benda yang dia miliki. Memanjangkan mata bisa juga berarti memandang berlama-lama. Nah, orang memandang berlama-lama, lama-lama menjadi terkagum. Kalau terkagum lalu terus muncul kepingin. Kalau kepingin tidak bisa, dia akan memfitnah dan seterusnya. Nah, wala tahzan alaihim. Kalau ada orang yang kaya raya, nggak usah sedih, nggak usah mengatakan misalnya dia itu temanku mulai dari SD sampai perguruan tinggi, selalu satu istilahnya dulu itu satu bangku begitu. Kalau SD kan biasanya suka meja satu berbagi dua atau bertiga malahan begitu. Zaman dulu ya. Nah, terus ternyata kok dia lebih banyak hartanya. Nah, itu terus dia bisa iri hati semacam itu. Nah, iri hati bisa menyebabkan dia menjadi sedih.
sedih dah. Itu dia maju seperti itu kok aku kok nggak dapat. Nah, nggak usah mikirin itu. Wala tahzan alaihim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Nah, ujung-ujungnya rendah hatilah kamu terhadap orang mukmin atau orang lain. Rendahkan sayapmu. Ini kalau bahasa letter luck-nya, rendahkanlah sayapmu. Itu bahasa kias, artinya bersikap rendah hati. Prinsip yang keenam, kita mesti menjaga kejujuran. Baik jujur kata-kata maupun jujur dalam perbuatan. Kita ngomong apa adanya. Perilaku kita juga harus apa adanya. Misalnya orang menjual barang yang jelek ditaruh di bawah. Nah, itu kan tidak jujur karena dia menyembunyikan yang jelek. Atau kalau misalnya itu berupa buah yang misalnya ada bagian yang busuk ditaruh di bawah supaya orang melihat dari jauh atau didatengin itu, wah bagus sekali. Oh, terus udah minta 1 kilo, dia tidak memilih, udah biar diambilin. Nanti ketika dia melayani dengan mengambil, yang jelek-jelek dimasukin. Nah, itu tidak jujur dalam perilaku. Kita hanya menjual yang baik saja. Saya terkesan bahwa kalau beli barang di Indonesia, di pasar terutama, kita beli telur, telurnya baik atau busuk bahkan, biarin aja. Bahkan seringkali memang dicampur. Tapi saya pernah lihat di New York itu toko kecil, ya, minimarket itu gede, jadi kios kecil, tapi di sana modelnya memang yang tunggu hanya satu sebagai kasir. Orang masuk milih terserah. Kalau di sini kan counternya itu di bagian depan itu berupa etalasi kaca-kaca itu penuh sehingga orang tidak bisa mengambil atau menyentuh barang. Tanya, kalau itu berapa? Yang itu berapa? Terus diambilin. Nah, kalau tanyanya berkali-kali, diambilin berkali-kali kan ada rasa rikoh. Tapi kalau seperti kalau kita di supermarket itu kan kita bisa muter, lihat barang, kita pegang, kita lihat, kita baca dulu ingredientnya apa, kadaluarsanya kapan dan sebagainya, bisa. Nah, ada orang waktu itu yang saya lihat membeli telur. Ketika di kasir punya alat untuk ngecek telur ini bagus apa enggak. Ternyata ada 2 yang menurut kasir itu tidak baik. Pak, ambil lagi Pak 2 yang bagus. Ini jelek. Kami tidak menjual telur jelek. Loh, non-muslim kok bisa lebih jujur daripada orang muslim. Makanya pantesan kalau mereka lebih kaya daripada kita. Karena kita ngakunya muslim tetapi suka tidak jujur. Nah, kita mesti menjaga kejujuran baik dalam tutur kata maupun perilaku. Allah menganjurkannya sebagai ucapan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang tepat. Artinya jangan bohong. Kalau kamu melakukan itu, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan membuat perilakumu menjadi wajar. Orang kalau bohong itu kan menyimpan sesuatu yang dia tidak ingin diketahui. Jadi ada rahasia yang disembunyikan. Nah, orang kalau menyembunyikan sesuatu, itu perilakunya udah kelihatan aneh. Kok caranya begitu sih? Dari kata-katanya kelihatan, dari matanya juga kelihatan kalau dia tidak jujur. Maka kalau kita ingin perilaku kita wajar, jujur. Nah, kalau jujur orang lebih percaya. Yuslih lakum amalakum. Perilaku kalian akan menjadi wajar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Terus dikasih penekanan.
penekanan ini motivasi. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini seringkali Allah kalau memerintah sesuatu, menganjurkan sesuatu, dikasih motivasi. Kemudian prinsip yang ketujuh, selalu bersikap dan bertindak adil terhadap siapapun. Orang bisanya adil itu satu, memang punya niatan adil dan dia takut kepada Allah, dan ada yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak sengaja menjadi tidak adil. Apa itu? Kebencian. Kalau orang benci kepada orang lain, maka orang lain itu ngomong apa saja itu dia pahamnya melenceng. Misalnya ada orang berbuat baik, misalnya dengan memberi sesuatu kepada orang lain. Wah, dia memberi itu kan tujuannya supaya orang itu begini-begini dan sebagainya, supaya dia nurut kepadanya. Siapa tahu hati orang yang benci itu suka di pikirannya itu muncul praduga-praduga yang nggak benar. Makanya kalau kepingin bersikap adil, hilangkan rasa benci kepada siapapun. Ya. Kalau kita bisa tidak membenci orang lain, enak hidup kita. Nah, karena kebencian itu mengarah kepada ketidakadilan. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Ya. Karena apa? Allah menjadi saksi dengan keadilan itu. Terus wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu masyarakat membuat kalian tidak adil. Kebencian kepada masyarakat, kepada orang-orang lain itu seringkali tidak berdasar. Karena prejudis misalnya. Ada orang cerita tentang misalnya, kalau orang Batak itu biasanya begini, terus dia nganggap semua orang Batak begitu. Padahal apakah orang Batak atau orang Jawa atau orang Minang, pasti ada yang jahat, pasti ada. Tapi diceritakan bahwa, wah itu aku ketemu orang Batak itu, kelakuannya begini-begini. Ya kebetulan yang dia ceritakan itu individu yang memang menyimpang. Kalau mau melihat orang Jawa, orang suku yang lain juga mesti ada yang semacam itu. Nah itu lalu prasangka yang tidak berdasar semacam itu seringkali mengganggu keadilan kita. Jangan sampai kebencianmu itu membuat kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena perbuatan adil itu membuat kamu dekat kepada takwa. Jadi kalau orang tidak adil, itu dia tidak bertakwa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Allah itu Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Prinsip yang ke-8. Kita usahakan selalu menepati janji. Sehingga partner kita dalam berbisnis, baik partner itu sebagai pembeli, sebagai penyedia bahan, supplier, atau sebagai pemodal yang meminjami kita modal, itu partner itu selalu menaruh kepercayaan kepada kita kalau kita selalu menepati janji. Begitu kita mengingkari janji, reputasi kita hancur. Padahal untuk membangun reputasi itu kita butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi begitu kita curang sekali saja, udah reputasi itu hancur berantakan. Maka jangan pernah melanggar. Termasuk reputasi itu adalah menepati janji. Wa aufu bi'ahdillah. Kata-kata semacam ini banyak diulang di Al-Quran. Tepatilah janjimu kepada Allah. Idza ahadtum, ketika kamu membuat janji. Ini coba penjelasan Allah. Ketika kita itu membuat perjanjian dengan seseorang, kepada si fulan misalnya, kita itu otomatis saat itu sekaligus membuat janji dengan Allah. Karena apa? Mekanisme orang yang membuat janji itu dibuat oleh Allah berubah.
Kalau misalnya, boleh nggak aku menjualkan barangmu, jadi aku ambil duluan, nanti aku bayar 1 bulan kemudian, atau aku bayar setelah laku. Nggak boleh. Nah, tapi terus bikin perjanjian, terutama lebih-lebih tertulis. Dengan adanya perjanjian muncul kepercayaan. Lu yang memberikan kepercayaan ini siapa? Yang memberikan rasa percaya di pikiran orang itu? Allah yang membuat. Jadi begitu kita membuat janji dengan seseorang, itu mekanisme yang membuat Allah. Kita berarti berjanji dengan Allah sekaligus. Maka kalau kita mengingkari janji dengan seseorang, kita otomatis mengingkari janji kita dengan Allah. Nah, Allah melarangnya, menganjurkannya kita itu untuk menepati janji. Wa'afu bi'adillah idza ahadtum. Tepatilah janjimu kepada Allah ketika kalian membuat janji. Jadi yang lebih powerful. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan kamu itu membatalkan sumpah-sumpahmu. Janji itu kan biasanya ada penguatan. Nah, penguatan itu nilainya sama dengan sumpah. Dengan adanya janji atau sumpah itu, maka disebut ba'da tauqidiha, menjadi kokoh. Asalnya tidak ada kepercayaan menjadi ada kepercayaan. Asalnya hubungannya renggang menjadi erat. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah. Begitu kita berjanji, misalnya barang kita yang dibawa atau duit kita yang dipinjam oleh dia, yang menjamin nanti Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Prinsip ke-9, kita usahakan selalu melakukan hal yang terbaik. Udah, apapun yang kita lakukan, pokoknya the best yang kita lakukan. Hari ini kalau sudah bagus, besok diusahakan lebih bagus lagi. Apakah itu kita sebagai pemproduksi, yang memproduksi barang, atau kita pihak yang membeli, atau kita pihak yang menjual, atau hanya bergaul. Kita mesti berperilaku yang baik. Ya, ini perintahnya Allah itu ada kalanya yang begini, berperilaku yang baik, karena setan itu selalu mengintai. Begitu omongan kita itu tergelincir sedikit aja, udah jadi masalah. Nah, ini kelihatan kalau orang politisi itu ngomong macam-macam, nanti begitu kepeleset sedikit, udah terus dilaporkan ke polisi, gitu, sebagai kebencian dan sebagainya. Qul ya ibadalladzina amanu taqullaha ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Nah, terus janji Allah, orang yang berperilaku baik itu akan mendapatkan kebaikan di dunia ini. Wa ardullahi wasi'ah, buminya Allah ini luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang sabar, yang tekun, yang selalu konsisten. Mereka akan mendapatkan pahalanya tanpa bisa dikira-kira atau tanpa batas. Jadi kalau kita berperilaku baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Berperilaku baik itu termasuk bertutur kata. Ya. Ketika bertutur kata pun juga harus tutur kata yang baik. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka itu bertutur kata yang paling baik. Ya, bukan hanya yang baik, yang diusahakan yang paling baik. Kemudian, kenapa inna syaitana yanzaghu bainahum? Setan itu selalu mengintai dan menggoda orang itu supaya dia tergelincir dalam ucapannya. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Setan itu selalu memusuhi kita manusia. Poin yang ke-11 yang terakhir yang saya sebutkan, ya. Yang terakhir yang saya sebutkan, masih banyak prinsip-prinsip yang lain, tapi kalau ini dipenuhi, ini saja itu sudah bagus sekali, ya. Kalau suatu saat kita melakukan kesalahan, ya, kita tidak bisa bebas dari kesalahan. Ada saja kesalahan, sengaja ataupun tidak, maka kita mesti segera minta maaf. Minta maafnya kepada siapa? Kalau itu hanya urusan kita dengan Allah, ya minta maafnya cukup dengan Allah. Tapi kalau ada hubungan dengan orang lain, kita mesti minta maaf kepada orang yang
merasa dirugikan. Tidak bisa tanpa minta maaf kepada orang yang dirugikan. Karena kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang dirugikan itu, nanti dia akan cerita kepada orang lain. Kalau tersebar citra buruk bagi kita, udah kita berbisnis akan sulit. Maka minta maaf itu hal yang baik, bahkan bisa menyebabkan banyaknya rezeki yang kita peroleh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku dalam hal ini Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu Maha Pengampun. Terus kalau kamu mau mohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan kepada kamu hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu kan tanda atau awal dari kesuburan. Kalau kebun kita subur, kita akan mendapatkan harta yang banyak. Nah, sumber kekayaan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberi kalian itu harta dan pendukung, anak-anak pendukung yang banyak. Jadi rajin-rajinlah minta ampun. Orang yang rajin minta ampun itu artinya dia begitu melakukan kesalahan, dia minta maaf. Orang yang minta maaf itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak rendah hati tidak akan mungkin. Orang yang sombong nggak mungkin, karena minta maaf itu sama dengan mengakui bahwa dirinya telah melakukan sesuatu kebodohan. Kalau dia merasa melakukan sesuatu yang kebodohan, berarti dia merasa dia mengakui keunggulan orang lain, dirinya rendah. Orang sombong sebaliknya selalu mengaku dirinya tinggi. Maka mereka tidak akan bisa minta ampun dan tidak bisa bersyukur. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Allah akan memberikan kalian itu kesuburan di kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Sungai-sungai itu sumber kehidupan. Ini mudah-mudahan 11 poin ini membantu kita dengan menerapkan ajaran Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan mengalami banyak kemudahan dan keberkahan dalam bekerja atau berusaha dalam rangka mencari nafkah untuk diri kita dan untuk keluarga. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah membimbing kita dengan Al-Quran sebagai pedoman untuk kehidupan. Orang akan beruntung jika dia berpedoman pada Al-Quran dan akan sengsara jika dia mengabaikannya. Ketika mencari nafkah, kita mesti mengikuti pedoman Al-Quran yang saya tadi sebut sebagai prinsip-prinsip. Kita mesti menggunakan prinsip-prinsip yang dituturkan dalam Al-Quran. Apa saja itu? Kita memohonnya kepada Allah, kita bertakwa, kita saling menolong dalam kebaikan, kita mesti rendah hati, jujur, adil, menepati janji, melakukan yang terbaik, dan bertutur kata yang baik, dan segera minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita mau menerapkan ini, rezeki kita gampang. Ya. Gampang, karena siapapun senang berhubungan dengan kita, senang bertransaksi dengan kita. Ya, semoga Allah menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran, sehingga kita selalu menggunakan Al-Quran sebagai rujukan dalam berperilaku. Amin.